Halo guys, perkenalkan nama saya Papuan Sky, mahasiswa di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Darno, Prodi Filsafat semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya mau mereview sebuah novel yang berjudul Bilangan Fu. Novel ini ditulis oleh Ayu Utami pada tahun 2008 dan pada tahun 2018 kembali mengalami cetakan kedua. Diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Jakarta dan bisa dibilang sebagai novel yang cukup tebal karena berjumlah 560 halaman. Satu hal yang perlu diketahui oleh para pembaca, bahwa pada tahun yang sama, novel ini berhasil mendapat penghargaan dari Literasi Award atau yang lebih dikenal dengan Kusala Sastra Khatulistiwa. Keren bukan? Ya, keren. Secara pribadi, saya memandang novel ini sebagai karya fiksi, namun non-fiksi di sisi yang bersamaan. Kenapa begitu? Ya, karya fiksi karena kejadian-kejadian mistis yang sebenarnya adalah imajinasi dari penulis semata. Sedangkan diberi label non-fiksi karena ide-ide dari penulis yang selain orisinil, tapi juga dapat dibuktikan kevaliditasannya, seperti majalah-majalah yang tercantum di dalam novel ini. Adapun tokoh-tokoh yang paling banyak disebutkan antara lain Sandi Yuda yang adalah pemanjat tebing artifisial, Marja yang adalah pacarnya Sandi Yuda, dan Parangjati yang adalah seorang tokoh pencinta alam yang memiliki ide-ide serba filosofis dan sufistik. Nah, ketiga ini akhirnya membentuk cinta segitiga yang begitu dingin dan mendalam. Secara garis besar, novel ini dibagi ke dalam 3 bagian, yakni modernitas, monoteisme, dan militerisme. Topik yang cukup berat, bukan? Pertanyaannya, kenapa dengan 3 aspek ini, yakni modernitas, monoteisme, dan militerisme, sehingga dianggap begitu bertentangan dengan nilai-nilai lokal? Sebenarnya, maksud awal dan ideologi dari ketiga paham ini adalah benar. Namun, hal yang membuatnya menjadi salah adalah radikalisme atau penghayatan yang keliru dari para pengikutnya. Kita dapat menemukan alasan-alasan ini pada halaman 478, di mana ada sebuah artikel yang disajikan dengan begitu lengkap dan terperinci. Namun, karena tulisan saya mempunyai hubungan dengan 3 istilah ini, yakni modernisme, monoteisme, dan militerisme, maka saya akan berusaha untuk menggambarkannya secara garis besar. Yang pertama, modernisme dikatakan menentang dengan kearifan lokal karena kita tahu bahwa moto besar modernisme yakni pencerahan itu lebih menekankan kepada akal manusia, di mana hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan adalah dianggap tahayul belaka. Oleh karena itu, dengan masuknya mental ini, kepercayaan-kepercayaan tradisional masyarakat pun dilengsarkan sedemikian rupa. Sedangkan yang kedua, monoteisme. Kita tahu bahwa kalau modernisme menekankan akal di atas segala-galanya, maka monoteisme menekankan iman di atas segalanya. Dengan begitu, kepercayaan kepada leluhur juga praktik-praktik purba di bawah pepohonan dianggap sesat. Oleh karena itu, dengan masuknya monoteisme, kepercayaan-kepercayaan lokal pun ditinggalkan begitu saja. Dan yang ketiga, militerisme. Seperti yang kita ketahui bahwa militerisme menggunakan kekerasan sebagai alat untuk membebani masyarakat, di mana mereka berpikir kalau kekerasan atau perlindungan itu dapat datang dari sosok-sosok yang dapat dilihat seperti tentara, polisi, maupun ABRI. Sedangkan perlindungan dari nenek moyang yang dipercaya oleh masyarakat lokal adalah perlindungan yang semu, di mana tidak dapat kita raba, tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, secara garis besar, ketiga aliran ini dapat merusak kearifan lokal yang selama ini berkembang di dalam masyarakat. Sekarang terkait judulnya, yakni Bilangan Fu. Sepintas terdengar seperti aksen-aksen Cina, Fu. Pertanyaannya, apakah ada kaitan? Asal-muasal dari Fu adalah sebenarnya berupa bisikan dari makhluk gaib atau penunggu yang menghuni tebing batu gunung kepada Sandi Yuda yang adalah pemanjat tadi. Bisikan itu muncul dalam mimpi-mimpi tidurnya dalam rupa sepoi angin yang dinamakan dengan sebul. Makhluk yang memiliki kaki serupa serigala
berbadan wanita, tapi berjenis kelaminnya laki-laki. Wow, penggambaran yang cukup abstrak, bukan? Kita dapat mengasumsikan bahwa bilangan pu adalah sebuah realitas yang darinya segala sesuatu berasal dan tidak akan berubah. Dalam artian 1 kali A adalah 1 dan 1 bagi A adalah 1. Kembali kepada sebul. Dari penggambaran makhluk ini, kita dapat mengetahui kalau dalam novel ini dipenuhi juga cerita-cerita tentang adanya pengaruh mistis. Selain sebul tadi, ada juga cerita tentang Nyi Roro Kidul yang adalah penguasa pantai selatan, dan juga tuyul ataupun sosok-sosok mandraguna yang dipercayai memiliki kekuatan atau kesaktian yang merupakan hasil dari taparaga ataupun pemberian dari alam. Tokoh yang paling banyak disebutkan di sini adalah Mbak Manyar. Mbok Manyar yang dipercayai bisa menahan hujan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mbok Manyar adalah ibu yang memungut barang jati dan juga kupu-kupu seseorang yang akhirnya memiliki banyak perbedaan dengan Parangjati, baik dari masa mudanya hingga pada masa tua, di mana keduanya memiliki perbedaan ideologi, di mana kupu-kupu itu lebih berpegang kepada agama. Perlu diketahui kalau Parangjati dan kupu-kupu adalah dua bersaudara yang walaupun tak sedara, tapi memiliki historitas yang sama, di mana keduanya dipungut oleh Mbok Manyar di mata air. Nah, kisah tentang pemungutan bayi ini kita dapat temukan juga di Alkitab. Oke, dari sini kita dapat mengetahui bahwa historitas penulis yakni Ayu Utami yang adalah Katolik turut mempengaruhi cerita dari novel ini. Selain isu agama, penulis juga memasukkan isu budaya yang sangat kental di dalamnya. Kita bisa melihatnya lewat cerita tentang dunia perwayangan, di mana sifat-sifat tokoh-tokoh utama dalam novel itu ditarik dari sifat-sifatnya para kesatria dalam dunia perwayangan. Hemat saya, latar belakang agama, juga latar belakang domisili atau tempat tinggalnya penulis turut mempengaruhi ide dari cerita yang dibentuk. Jadi begini, selain kisah-kisah tadi, saya secara pribadi cukup terkejut dan bangga ketika mendapati bahwa histori tentang daerah kita akhirnya masuk juga ke dalam novel yang pernah mendapat penghargaan dari Literasi Award ini. Apa saja? Yang pertama, kita dapat mendapati cerita tentang sejarah penyakit rabies yang menularnya awal dari daerah kita, yakni dari Larantuka hingga Manggarai. Yang kedua, ada juga kisah tentang Homo floresiensis di Manggarai. Oleh karena itu, saya semakin hakul yakin dengan pendapat awal saya tadi, bahwa novel ini tidak hanya fiksi, namun non-fiksi di saat yang bersamaan. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan atau menyimpulkan kalau sastra bukanlah karya dari imajinasi semata, tapi juga karya yang berbasis pada riset-riset panjang di belakangnya. Namun, sebagaimana tulisan-tulisan lainnya yang memiliki kekurangan, secara pribadi saya membaca adanya pemaksaan ide oleh penulis ke dalam cerita-cerita yang sebenarnya tidak perlu. Oke, semisal pembicaraan sifatnya Parangjati, penulis akhirnya menarik ulur dari sifat-sifat kesatria pada dunia perwayangan. Sayangnya, cerita itu disajikan dengan begitu panjang sehingga hal utama yang mau dimaksudkan oleh penulis jadi kabur atau bias. Meskipun demikian, saya mengapresiasi tulisan ini karena isinya yang begitu menarik, pembahasannya yang begitu terperinci, dan juga beberapa data yang disajikan berdasarkan sejarah dengan begitu bagus. Oleh karena itu, saya sarankan kawan-kawan untuk membaca novel ini dengan cara meminjamnya di perpustakaan IFTK di Lelero. Halo sobat-sobat literasi,
Sekian resensi novel Bilangan Fu yang ditulis oleh Ayu Utami. Jangan lupa untuk berkunjung ke perpustakaan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Lelero, karena di sana ada banyak buku baik tentang pendidikan maupun tentang hiburan dan juga hal-hal yang tentu bermutu. Di akhir ini saya mempunyai pantun untuk kalian. Makan lemuk pedas terasa hati tembus jantung. Jika ingin cerdas, jangan lupa perpustakaanlah tempat Anda berkunjung. Oke, membaca itu sehat, menulis itu hebat, menarasi itu luar biasa. Sekian, yau.